sebuah kenikmatan yang diremehkan oleh banyak orang, kenikmatan yang paling mulia dari kenikmatan-kenikmatan duniawi, tapi banyak orang merendahkan kenikmatan ini. Kenikmatan yang lebih mahal daripada harta, aset, properti, emas dan perak menurut orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Kenikmatan yang apabila dilalaikan dan tidak didapatkan adalah hal yang paling disesali oleh orang-orang beriman. Kenikmatan yang sampai-sampai dikatakan ulama, kehilangannya itu lebih parah daripada kematian itu sendiri. Kenikmatan yang bernama waktu. Waktu adalah kenikmatan yang paling berharga di muka bumi ini. Kenikmatan yang dengan mudahnya disia-siakan. Kenikmatan yang tidak dihargai, yang diremehkan, padahal itu modal terbesar kesuksesan di dunia dan di akhirat. Itu membedakan orang yang jenius dan orang yang tidak, orang yang pintar dan orang yang bodoh, orang yang tahu cara bermain dan orang-orang yang tidak mengerti cara bermain di dunia ini. Orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang mengerti cara bermain, maka dia akan sadar bahwa waktu adalah hal yang paling besar di dalam hidupnya. Waktu yang paling mulia. Satu detik waktu yang berlalu tidak bisa kita dapatkan lagi. 1 miliar yang kita gagal dapatkan 1 bulan lalu bisa kita dapatkan lagi di masa yang akan datang, tentu saja sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah hal yang paling mewah di dalam kehidupan. Waktu lebih mahal daripada harta, lebih mahal daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena ia tidak bisa kembali lagi, ia tidak bisa direbut kembali. Semua berjalan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan celakanya kalau kita tidak memanfaatkan waktu. Nabi SAW bersabda, atau la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 4 perkara, dan 2 dari 4 itu adalah tentang waktu. Wa an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang umurnya, waktunya, bagaimana dia habiskan, dan khususnya dia akan ditanya tentang masa mudanya. Masa muda itu dari balik sampai 40 tahun Allah akan tanya, Allah akan bedah, akan dikuliti apa yang dia habiskan di masa tersebut. Selama kita belum kasih keterangan tentang detik-detik waktu tersebut, tentang detik-detik umur kita, tentang detik-detik usia kita, khususnya masa muda, kaki kita tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini tidak akan beranjak dari Malik Yaumiddin, dari rajanya hari kiamat. Kaki ini tidak akan beranjak dari Syadidul Iqab, zat yang maha pedih siksanya. Kaki ini tidak akan beranjak di hadapan rajanya hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak pakai alas kaki, tidak dikhitan, dan tidak membawa bekal apapun. Yusyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Manusia pada hari itu dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, tidak dalam kondisi dikhitan, dan tidak membawa bekal apapun juga. Raja hari kiamat, di mana matahari berada 1 mil di atas kepala kita. Sebagian orang ada yang keringatnya sampai kakinya, sebagian orang keringatnya sampai pinggangnya, dan sebagian orang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Lalu kita ditanya tentang pertanyaan yang harus kita jelaskan panjang lebar. Jelaskan kemana saja Anda selama hidup Anda tersebut. Jelaskan tentang masa balik Anda sampai Anda wafat. Apa yang Anda lakukan ketika weekdays, apa yang Anda lakukan ketika weekend, apa yang Anda lakukan di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, di pekan pertama, di bulan pertama dalam 1 tahun. Lalu apa yang Anda lakukan di pekan kedua, apa yang Anda lakukan di pekan ketiga, apa yang Anda lakukan di pekan keempat. Semua ditanya secara detail, khususnya masa muda kita. Kenapa Anda ada di tempat itu? Kenapa Anda ada di tempat ini? Sedang apa Anda ketika Anda buka kamar di hotel tersebut? Apa yang Anda lakukan pada saat itu? Apa yang Anda lakukan ketika Anda pulang jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam? Semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak jawab, kaki itu tidak akan beranjak dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jelaskan semua apa yang kita lakukan. Kita harus jelaskan apa yang kita lakukan di kantor kita, pada saat kita berangkat dari rumah ke kantor, lalu pada saat di dalam kantor, bahkan ketika kita istirahat. Anda ngapain?
Anda ingat sholat zuhur atau sholat Jumat, atau Anda pergi ke kantin. Kalau Anda pergi untuk sholat zuhur dan sholat Jumat, apa yang Anda lakukan di masjid? Apa yang Anda lakukan ketika qomat belum dikumandangkan? Dan apa yang Anda lakukan ketika khotib berkhutbah Jumat? Apakah Anda tidur? Apakah Anda menyimak? Atau Anda main handphone? Atau main gadget? Semua akan ditanya oleh Allah dan tidak bisa berkelit. Lalu ketika salam itu diucapkan oleh khatib atau diucapkan oleh imam, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berzikir? Apakah Anda langsung buka handphone? Apakah Anda langsung beranjak? Semua akan ditanya oleh Allah. Dan kalau Anda beranjak, apa yang Anda lakukan setelah itu? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang umur, usia, waktu, apa yang dia lakukan selama hidup dia. Maka tertawalah pada hari ini, karena pertanyaannya bukan hari ini. Remehkanlah kejadian itu pada hari ini, karena memang kejadiannya bukan untuk hari ini. Hari ketika manusia bermuka pucat pasi. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawmaidzin khasyi'ah, wujuhu yawmaidzin khasyi'ah. Wajah-wajah pada saat itu terlihat pucat, terlihat pasi. Sekarang kita bisa tertawa dengan nyaman karena kita tidak mengalami hal tersebut atau belum mengalami itu. Tapi dzalikal yaumul haqq, hari itu pasti akan datang. Dan persiapkan jawaban kita ketika Allah tanya kepada kita. Kita akan berhadapan dengan Rabb tanpa penerjemah, bila turjuman, kata Nabi SAW, tanpa ada tim legal yang menolong kita dan membackup kita. Kita akan ditanya tentang hal tersebut. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan di depan istri Anda, dan apa yang Anda lakukan di belakang istri Anda? Apa yang Anda lakukan di tempat-tempat hiburan? Apa yang Anda lakukan ketika Anda disuruh dinas ke luar negeri atau keluar kota? Anda kemana saja pada saat itu? Bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda tersebut? Waktu adalah hal yang paling berharga dan sekaligus paling mengerikan. Makanya tidak heran Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai' nadami." Aku tidak pernah menyesal sebesar penyesalanku ala yaumin gharabat syamsuhu, terhadap sebuah hari ketika matahari itu terbenam, naqasat fihi ajali, lalu usiaku berkurang satu hari, walam yazid fihi amali, tapi amalku tidak bertambah sama sekali. Itu yang paling dikhawatirkan dan disesalkan orang-orang beriman, orang-orang hebat, para ulama, orang-orang sukses. Bukan ketika dia kehilangan kesempatan mendapatkan miliaran rupiah, bukan karena dia kehilangan kesempatan memiliki sebuah properti. Banyak orang kehilangan kesempatan mendapatkan uang atau properti hari ini, dia akan dapat bulan depan, tapi waktu tidak. Makanya yang paling disesalkan Ibnu Mas'ud adalah apabila satu hari berlalu, matahari terbenam, dan amal kita tidak bertambah. Jika Abdullah bin Mas'ud menyesali sebuah hari di mana amalnya tidak bertambah, lalu bagaimana dengan kita? Bisa jadi bukan hanya amal kita tidak bertambah, tapi dosa-dosa kita bertambah di sisi lain dari neraca timbangan kita.